wa may yudlillah wala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah majelis KOMR mingguan kita doakan semuanya. Saya melihat kemana nih? Oh ini kalau mudah-mudahan semuanya yang hadir selalu berada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, Amin. dikabulnya, dimudahkan urusannya, dilapangkan Amin. hatinya, dicintai Allah dan Rasulnya, Amin. dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Amin amin ya Allah ya Robbal Alamin. Ya, mudah-mudahan hati dan pikiran kita siap menerima ilmu di KWMR yang ke-38 kali ini. Bismillah ya, saya share screen coba. Gimana teman-teman yang hadir di sini sehat-sehat semua ya malam ini ya. Bismillah. Ini teman-teman saya semua nih di sini yang hadir ada tadi udah disebutkan semuanya ya. Oke, kita mulai aja karena waktu udah malam juga. Udah pada kenal ya semuanya. Ini saya waktu TFT ini, waktu saya TFT 6 gitu kalau nggak salah ini di Bogor ini. Nanti kalau ibu-ibu di sini yang sudah ikut camp kemarin kan udah camp ya terakhir nih di akhir tahun di Desember, nanti dilanjut, jangan lupa dilanjut. Ternyata di sini juga sama ya. Oh ini nanti dilanjut karena misalkan di bulan antara Juli atau Agustus, nanti Juli atau Agustus kita biasanya adakan TFT, Training for Trainer nih. Kemarin yang udah ikut camp, apa namanya, bisa naik level. Kalau belajar tuh kemarin SD, SMP, SMA gitu kan. Kemarin SD, SHMR, THMR, SMP, SMA-nya camp mungkin ya. Nah, nanti kuliahnya lanjut ke TFT nih. Nanti di bulan apa? Di bulan Desember. Nanti di bulan bukan Desember, antara Juli Agustus lah biasanya Juli Agustus. Kemarin Desember camp. Nah, nanti siap-siap daftar TFT. Nanti ada yang spesial yang belum pernah, yang nggak ada di camp nanti ada di TFT gitu. Yang kadang apa materi-materinya itu kita apa ya, eh, oke Bu Oti ya, sehat sehat-sehat Bu Oti, oke ya. Sebelumnya saya kayaknya belum mengucapkan salam nih saking ininya nih udah kangen nih KOMR nih. Kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya ada Pak Suryana juga nih di sini. Masya Allah, terima kasih Pak Suryana udah on cam, siap menerima ilmu, belajar bareng Pak. Nah, ada Bu Eti nih dari Purwakarta. Nih banyak teman-teman yang hadir malam kali ini. Yang udah kangen sebenarnya, mereka kangen sama saya nih kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini waktu saya ikut TFT ya. Nah, terakhir ini ceritanya saya kemarin terakhir itu MR14. Nah, belajar MR14. Nanti ya, yang punya anak-anak umur berapa lah, umur teen juga kemarin bareng Bunda Muti. Nih, bareng Bunda Muti apa ada di sini? Bunda Muti, Bunda Dwi Intan. Kemarin kita di akhir Desember juga di akhir tahun kita mengadakan MR14 ya, MR14, MR4 Kids tuh.
Nah, ini foto terbaik saya mungkin ya. Ini ceritanya eh, salah satu apa pemberian itu pemberian katanya ini ceritanya dosen yang berkelimpahan, amin gitu. Terus nanti wah ini kurang nih nulisnya ya tadi karena buru-buru konsultan healthy gitu kan ada yang mau konsultasi tentang kesehatan. Nanti ketemu Bu Holi boleh nanti ketemu saya ya. Hubungi aja boleh via WA siap 24 jam juga kalau ibu-ibu mau Bapak Ibu di sini yang hadir mau menceritakan ketidaksehatannya baik lahir maupun batin. Wah, terlalu dalam nih kalau udah ke batin ya. Bismillah lah ini salah satu CTMR juga. Bismillah. Malam ini kita share-share sedikit sedikit ilmu gitu kan. Eh, karena ingin mengalirkan saja, mengalirkan apa yang didapat gitu, apa yang didapat saya pengen sharekan kepada teman-teman yang hadir pada malam kali ini. Ini judul yang paling terindah itu kan judul malam ini Jiwa yang Tenang, Hati yang Tenang. Ini judul yang diberikan Bunda Oti pada malam kali ini dan alhamdulillah memang apa eh, jiwa itu berarti kalau di magnet rezeki itu masuknya di positive feeling berarti ya positive feeling. Ada tiga materi. Ada nanti Bu Arifa nomor WA saya nanti di akhir. Jadi Bu Arifa kalau pengen nomor HP saya standby sampai akhir. Nanti di slide terakhir saya simpen nomor HP-nya biar fokus sedikit gitu. Bismillah ya. Nanti materi ini materi ya yang emang yang akhir-akhir ini yang lagi saya ini juga sih lagi saya asah juga gitu lagi saya asah tentang hati gitu kan dari apa kemarin KOMR 36 gitu kan gitu. Terus KOMR saya sebelum-sebelumnya gitu 34 tiga berapa itu kan hubungannya dengan hati gitu mengelola hati penyembuhan hati apapun itu dan kebetulan malam ini juga pas dapat materi Bunda Oti Jiwa yang Tenang oh ini masuk masuk masih masih positif feeling. Ini katanya kalau positif feeling itu apa kalau positif pikiran baru baru rezekinya baru netes tuh, baru rezekinya netes baru tes tes. Nah, baru rezeki THR. Nah, kalau udah memperbaiki hati itu rezekinya rezeki yang bagaikan air bah kemarin di surat Nuh gitu kan. Rezekinya udah mengalir bah. Nah, kalau kita positif terakhir tuh positif motivation gitu. Kalau positif motivation itu yang lebih kalau kita dalami lebih dalam lagi tuh positif motivation itu rezeki itu kita eh, kita tuh tenggelam gitu dalam rezeki saking banyaknya gitu rezeki kalau udah bisa mengamalkan positif motivation gitu. Mau saya lihat kameranya yang itu juga boleh. Karena oke lanjut. Saya yakin sih di sini jiwa-jiwanya udah tenang, tapi pengen lebih tenang lagi gitu. Pengen apa memperdalam lagi sih saya jiwanya tuh udah di level mana gitu. Tenangannya tuh udah di level yang mana gitu. Nah, kenapa? Kenapa sih kita itu ya makasih sama-sama Bunda Oti itu satu sama terhubung gitu ya. Mengapa kita perlu itu? Perlunya memperhatikan hati. Kenapa perlu penting penting banget sih gitu mempelajari hati ini gitu. Kenapa? Nah, yang pertama, apa? Karena yang pertama hati adalah pusat pusat pandangan Allah. Jadi Allah tuh gak melihat rupa saya, misalkan wajah Pak Mirdan dengan CTMR gantengnya, wajah Pak Suryana, gak melihat wajah saya gitu. Yang Allah lihat tuh hatinya. Hati saya, hati Pak Mirdan, hati Pak Suryana, hati ibu bapak yang hadir di sini gitu yang dilihatnya.
Jadi Allah tidak peduli pada apa yang dikerjakan sama kita gitu, yang dikerjakan kita hari ini itu apa gitu. Tapi yang Allah lihat tuh hatinya. Saat misalkan kita nih, misalkan baca Al-Quran gitu, yang Allah tuh lihat hatinya. Nah, kira-kira nih boleh jawab di kolom komentar, di mana hati berada ketika melafalkan bacaan-bacaan sholat. Kalau kita saat sholat gitu, misalnya saat sholat, Allahu Akbar. Nah, saat baca-baca, melafalkan bacaan-bacaan sholat, kecuali misalnya terutama Al-Fatihah gitu kan, yang rukun gitu. Nah, hatinya tuh berada di mana? Hatinya. Boleh dijawab di kolom komentar. Pertanyaan kedua, di mana hati berada ketika uang kita diberikan di kotak amal masjid, misalnya. Apalagi uangnya saat ada rezeki yang besar, misalkan 100.000 gitu keluarnya tuh di kotak amal masjid gitu. Saat hadir di majelis taklim gitu kan, masih Sok, uang seratus smoke ribu. sendiri ya. Kan bisa coba sendiri. Memberikan 100.000 itu, hati kita tuh berada di mana? Apa yang dirasakan hati? Apa rasa hatinya ketika duduk di majelis taklim nih hari ini, majelis taklim KWMR, kajian online Maghrib Rezeki mingguan. Apa yang dirasakan hatinya saat duduk di sini, di majelis ini? Apakah merasa misalnya STMR, wah saya merasa hebat gitu. Nah, Ya, saya juga temen itu ada cicing sih, meniputar-putar wae kumaha magehana. saya Putar-putar wae. mendengarkan itu, saya sampaikan lagi, saya share lagi gitu. Terakhir, seperti apa rasa hati? Nah, rasa hati ketika sebelum tidur nih, sebelum tidur kita apa yang dirasakan hati gitu. Dan saat bangun tidur tuh apa yang dirasakan pas bangun tidur tuh, ingatnya ke mana sih hati teh? Ingatnya ke Allah atau ingat langsung, waduh amanah saya belum dibayar tanggal segini 16. Saat bangun tidur, sebelum tidur ingatnya aduh ini mana jadwal apa bayar amanah gitu kan. Nah, saat bangun tidur gitu. Jadi boleh apa yang bisa menjawab tuh hati-hatinya Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, yang bisa menjawab tuh, yang bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, karena apa menurut Pak dari Bunda Oti, bahagia, tenang, bersyukur, yakin Allah membersamai. Masya Allah ini udah level tingkat tinggi nih, udah naik makom. Bismillah. Katanya kalau apa menurut ini hadis riwayat Bukhari Muslim tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yanzuru ila surikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, melainkan melihat hati dan amal kalian. Nah, ini yang dilihat tuh, gak dilihat tuh mau kayaknya kayak siapa yang paling kaya di Indonesia, kaya di dunia gitu, gak dilihat wajahnya secantik artis tercantik pun gitu, tapi yang dilihat tuh hati dan amal gitu. Jadi ini yang pertama, mengapa perlu memperhatikan hati itu, ini ada di apa namanya, di hadisnya ya. Ah, oh, ada. Oke. Ada di hadisnya, hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, melainkan melihat hati dan amal kalian. Nah, cerita sahabat Nabi ini, saya ada cerita sahabat Nabi yang baru-baru masuk Islam gitu kan, berkumpul bersama Nabi. Setelah itu ada yang masuk tuh, ada yang masuk sahabat Nabi yang lain yang udah senior, udah lama gitu masuk Islamnya, udah lama, terus berwudu gitu, masih masih apa berwudu gitu kan, masih masih basah gitu wudunya. Lalu Nabi memanggil, wahai sahabat, kemarilah gitu, dipanggil tuh yang udah lama masuk Islamnya, udah lama gitu. Nah, lalu Nabi bertanya, apakah kamu merasa dirimu lebih baik dari yang kumpul di tempat ini? Karena kan yang tadi yang bersama Nabi itu yang baru-baru masuk
itu kan baru-baru masuk Islam gitu. Nah ini sahabat yang udah lama masuk Islam tuh bertanya gitu. Maksudnya Nabi itu bertanya kepada sahabat yang udah lama gitu. Apakah kamu merasa dirimu lebih baik dari yang kumpul di tempat ini? Nah sahabat pun karena yang bertanyanya Nabi kan, jadi kan pasti menjawabnya dengan jujur. Oh iya, saya tuh merasa gitu di hati tuh saya emang merasa lebih baik. Nah, jadi Nabi tuh melihat gitu. Kenapa Nabi bertanya seperti itu? Karena Nabi tuh melihat setan di belakang badan sahabatnya tersebut itu ada belasan setan gitu yang mengganggunya sampai ke hatinya gitu. Karena apa? Karena itu mengganggunya supaya apa? Kan dilihatnya yang tadi yang dilihat tuh Allah tuh memandangnya hati kan. Nah, ini Nabi tuh sampai bisa melihat bahwa hatinya sahabat ini merasa lebih baik dari sahabat-sahabatnya yang lain yang baru masuk Islam gitu. Jadi yang hati yang busuk tuh bisa dikerumunin setan banyak gitu setannya gitu. Walaupun tadi dia walaupun sudah berwudu, sahabat ini walaupun sudah berwudu, sudah masuk masjid gitu. Tapi kalau hatinya kurang bagus gitu, ini kan kata yang tidak positif gitu ya. Hatinya kurang bagus tuh dikerumuni setan, katanya banyak gitu setannya. Itu yang dilihat di yang Nabi lihat aja ada belasan gitu. Apalagi di dalam hatinya gitu dikerumuni setan walaupun dia masuk masjid gitu. Jadi kan yang hadir di majelis taklim gitu kan kita niatnya mau hadir di majelis taklim, mau ngaji gitu kan. Tapi Allah tidak melihat badan kita yang datang ke majelis taklim, tapi yang dilihat hatinya gitu, hatinya niat ke majelis taklim tuh mau apa gitu. Nah, itu. Ya, mudah-mudahan Allah membersihkan hati-hati kita semua. Amin. 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 Selanjutnya, mengapa perlu? Tadi yang pertama kan perlu memperhatikan hati itu, perhatikan apa yang ada di dalam hatimu. Jadi sekarang tuh karena udah apa tadi? Yang pertama kan kita harus memperhatikan hati gitu. Jadi sekarang jangan hanya wajah gitu kan, jangan hanya wajah gitu kan. Wah, sampai cari apa salon terbaik gitu kan buat ini buat diapain lah segala misalnya alis di sulam alis, mata diapain, ini di segala macam lah perempuan tuh ya, terutama banyak perempuan memperhatikan wajah gitu kan. Misalkan berapa yang dikeluarkan untuk memperhatikan wajah hari per bulan, misalnya bedak apa-apa tuh perempuan pasti lebih itu pengeluaran. Nah, sekarang tuh apa ya? Tambahan lagi tugasnya, kita memperhatikan hati tuh kan. Tambahan lagi tugasnya kita perhatikan hati kita, banyak apa mengasah hati gitu, membersihkan hati. Jadi seimbang gitu, seimbang. Kalau misalnya kita memperhatikan hati sama dengan memperhatikan badan atau wajah itu seimbang. Misalkan kita memperhatikan wajah, kita pengeluarannya berapa tuh, memperhatikan wajah gitu. Nah, memperhatikan hati pun sama gitu. Kalau misalnya memperhatikan wajah sampai 100% gitu, fokus ke wajah mau diapain ini wajahnya gitu. Memperhatikan hati juga sama gitu. Karena kita pengen apa? Pengen jadi orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh tuh yang bisa memperhatikan wajah dan eh, sama gitu, sama dengan memperhatikan badan atau wajahnya dengan memperhatikan hatinya nilainya sama gitu. Kalau kita pengen menjadi orang-orang soleh itu kalau pakai HP tuh gitu sering ada telepon kan masuk jadi Zoom-nya nggak tahu ini masih bisa nggak. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita masih on. Kita lanjut di sini dipakai laptop aja ya. Karena kalau ada yang telepon masuk tuh jadi si si apa si Zoom-nya tuh nggak ada gitu kan kalau misalnya telepon masuk. Oke. Masih keadaannya teh. Ya ini Ada ini kok.
ini di laptop tadi yang wajah saya Oh, yang ada backnya itu tuh gaya-gaya sedikit tuh backnya itu pakai HP itu kalau dipakai telepon tuh suka gak bisa kalau masuk lagi zoomnya ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita perhatikan hati kita. Oke. Nah, ini wajah tuh pusat pandangan orang gitu. Jadi orang tuh emang pasti melihatnya wajah gitu kan sampai menghiasi eh, saking pengen dilihat orang, dipandang orang tuh kan, saking pengen dipandang orang tuh kita menghiasi alis kita, mata diapain gitu kan, muka diapain gitu, sulam alis, sulam bibir, sulam apapun itu karena karena orang melihatnya ke apa wajah tuh pusat pandangan orang itu orang yang melihatnya ke wajah kita jadi terus kita berhias sedangkan Allah itu kan memperhatikannya hati kita nggak dilihat wajah badan tuh nggak dilihat jadi sekarang kita memperhatikan hati. Nah ini cerita kisah seorang murid, ini seorang murid belajar sama Syekh gitu kan. Nah itu saat seorang murid berada di dalam kelas, dia kan lihat kanan kiri, wah punya itu, temennya punya balpen baru, misalkan balpennya baru tuh warna merah. Dia terus berpikir tuh, wah pokoknya nanti pulang sekolah, misalkan saya mau mau ke pasar, mau beli pulpen di tempat itu, terus aja berpikir itu sambil sambil ada ya badannya ada di kelas gitu. Tapi pikirannya terus dia ke pasar pokoknya pengen beli beli pulpen yang warna ini bla 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 terus mikir terus sampai gurunya gitu sayanya menegur, wahai muridku sekarang kamu pergi ke pasar tunggu sampai jam 12 ke pasar nanti balik lagi. Pergilah si murid ke pasar, pergi ke pasar. Terus si murid tuh kan berpikir, wah kenapa saya disuruh ke pasar gitu. Di pasar tuh dia mikir terus. Nah, pokoknya saya nanti pulang dari sini mau bertanya ke guru. Wah, ini pasti pelajarannya hari ini bagus nih. Wah, saya ketinggalan pelajaran. Saya harus mencatat dari sini gitu. Wah, ini mm, apa ketinggalan ilmu nih yang keluar dari guru saya gitu. Terus berpikir. Nah, kalau saat tadi kan saat badannya di kelas dia mikir pengen bolpen itu, hatinya sibuk di pasar. Nah, badannya ada di kelas. Nah, setelah dia pergi tuh balik nanya ke siapa ke sehnya gitu. Seh, saya tadi kenapa saya disuruh ke pasar? Kata sehnya, saya lebih suka kamu di pasar, tapi hati kamu ada di kelas gitu kan. Tadi hatinya kan dia mikir, oh saya pelajaran apa hari ini gitu kan. Sedangkan tadi saat dia ada di kelas, hatinya sibuk ke pasar. Nah, mungkin yang hadir di sini juga nih gitu kan. Yang hadir di sini juga nggak tahu nih. Ada Bu Suci, nih Pak Iswandi, Mama Ayah, nih. Atau nih badannya ada di depan layar laptop atau layar HP sedang belajar, pengen jiwa jiwa hatinya tenang gitu. Tapi nggak tahu nih si hatinya sibuk di mana. Apakah Mama Ayah lagi memikirkan amanah-amanahnya atau Bu Mainah kalau nggak salah dari Purwakarta gitu. Apakah badannya lagi memikirkan apa nih? Memikirkan yang lain. Bu Ai, Payana, nih, apa Bu Inom juga nih, apakah jiwanya gitu kan, badannya sih ada nih dengerin saya gitu. Gak tahu nih hatinya apa udah menuju ke alam bawah tidak sadar gitu. Kalau saya tuh jam segini tuh emang enaknya tidur gitu. Pantes gitu tadi juga nih ada oh siang tuh enak tidur nih. Kalau siang enak tidur nih, ternyata sore-sore, oh saya ngisi KWMR. Saya sih paling senang tuh ngisi KWMR. Pokoknya jatah saya harus minimal sebulan sekali ya Pak Ketua. Minimal saya harus ngisi gitu kan sebulan sekali di KWMR ini gitu kan. Karena saya kangen sama jamaahnya, jamaah semuanya ini ada jamaah Bunda, ini ada Bu Dewi itu dari Sumatera nih yang paling jauh nih kayaknya nih paling jauh ini banyak banyak banyak
Nah, kita lanjut ya, kita lanjut. Pokoknya yang sekarang badannya di depan laptop, mudah-mudahan hatinya juga ada di sini gitu. Jangan dilihat siapa saya yang menyampaikan, tapi lihatlah bahwa ini ilmu dari Allah, insya Allah ilmu yang diracik sama Pak Anas juga, rahasia magnet rezeki tentang posit, eh, apa positive feelingnya gitu, positive feeling kita gali lagi positive feelingnya. Nah, mudah-mudahan dengan wasilah ilmu magnet rezeki kita dimasukkan ke surganya Allah. Amin. Oke, yang kajian hatimu ada di mana? Bismillah, mudah-mudahan hatinya hadir di sini. Mudah-mudahan Allah benahi hati-hati kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, yang kedua tadi, yang pertama apa? Masih ingat yang pertama? Ya, kalau yang masih ingat, alhamdulillah. Yang pertama, perhatikan hati. Yang kedua, mengapa perlu memperhatikan hati itu kenapa? Karena tadi hati itu apa? Kita review lagi. Karena hati adalah pusat pandangan Allah. Oke, yang pertama kita review. Yang kedua, hati adalah raja yang ditaati. Nah, jadi hati itu kan raja gitu kan, raja tadi kan positive feeling tuh, feeling raja. Lisan dan pikiran hanya tuangan dari apa yang ada dalam hati. Kalau tuang kan air gitu kan. Kalau misalnya ada kita isi airnya air susu, manis kan tuh air susu tuh manis. Nah, isi hatinya manis, keluarnya pasti manis. Nah, kalau berarti isi hatinya gitu kan, isi hatinya manis, manis susu itu kan keluarnya manis. Nah, lisan pikiran tuh hanya tuangan. Jadi tuangan yang keluar tuh eh, adalah tuangan dari apa yang ada di dalam hati gitu kan. Sering ada yang ngomong gini, kata-katanya kan suka keluar kata-kata bahasa binatang gitu kan, keluarnya bahasa-bahasa binatang. Nah, dia bilang gini, itu mah hanya kata-kata aja, tapi saya mah hatinya baik, saya mah hatinya soleh, saya mah hatinya ini. Kira-kira kalau gitu sinkron nggak gitu? Kalau menurut saya sih nggak sinkron, walaupun karena dia yang keluarnya kata-katanya misalkan keluar bahasa binatang gitu, pasti isi hatinya juga pasti sekitar itu gitu kan, sekitar apa kebinatangannya itu gitu kan kurang bagus berarti kan hatinya gitu. Jadi hal yang pertama yang harus dibenahi itu hati gitu kan. Kalau ya eh, kalau dianggap ini kok saya nggak ajaib-ajaib gitu kan dari keluarnya rahasia magnet rezeki itu kan pengen siapa yang pengen ajaib saya kok saya nggak ajaib-ajaib gitu. Nah, kenapa ini nggak ajaib gitu. Kok orang lain dapat itu kok saya enggak gitu kan kadang gitu. Kenapa ini nggak ajaibnya? Pasti ada yang salah gitu. Coba kalau misalkan dari apa kita LOP kan pikiran. Pikiran kita perasaan saya udah memikirkan yang baik-baik gitu, udah LOP yang baik-baik. Kok LOP saya nggak terkabul? Nah, ternyata ini yang harus dibenahi itu. Hati ya harus diasah, harus dibenahi, harus berbenah lah. Sekarang berarti tahun 2000 berapa tadi 2024 resolusi tadi Pak Mirdan kita resolusi apa gitu kan. Berarti resolusi 2004 sekarang berarti terutama misalnya di Januari saya pengen membenahi hati. Saya pengen menghias hati gitu kan, menghias hati, membenahi hati, menghias hati sampai eh apa hati yang terbaik gitu sampai Allah memandang ini hati yang terbaik kalau udah Allah cinta gitu kan lihat hatinya bagus Allah cinta udah pengen apapun kan dikasih gitu kan kalau Allah udah cinta udah sayang lihat hatinya udah luas gitu kan pengen apapun dikasih gitu jadi hal yang harus pertama yang harus dibenahi itu hati. Nah, kita buka hatinya satu persatu. Nah ini yang tadi yang pertama kan tadi tentang eh, Allah memandang kita ya, memandang hati kita karena jika hatinya bagus kan itu. Nah, yang kedua hati adalah raja nih. Kenapa hati adalah raja itu juga ada ininya.
Bentar ya. Ini kalau nggak dibalas pasti nelpon terus. Bentar. Nah, jadi bersihkan hati karena ia adalah raja dari seluruh tubuh. Nah, ini kenapa harus membersihkan hati itu karena raja. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu adalah segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Nah, itu adalah hati. Jadi sebenarnya udah tahu lah semuanya juga gitu. Eh, bahwa ada segumpal daging ini gitu. Hal yang pertama tadi yang harus dibenahi hati. Hati adalah raja yang ditaati. Nah, yang ketiga, mengapa perlu memperhatikan hati gitu. Tadi kan Allah memandangnya ke hati kita. Yang kedua karena hati adalah raja gitu kan. Jadi yang keluar dari ucapan, yang dari pikiran tuh dari tampilan hati kita, gitu. Yang selanjutnya mengapa perlu memperhatikan hati? Gitu. Karena semua kebaikan-kebaikan Allah tuh turunnya ke hati. Nah, makanya tadi kan, luaskan hati itu karena kebaikan-kebaikan Allah itu turunnya ke hati. Coba kalau kita ngecek iman. Keimanan kan, keimanan itu kan ada kebaikannya. Iman adanya di mana coba? Boleh jawab di kolom chat. Iman adanya di hati. Takwa adanya di mana takwa? Di hati. Islam juga kan saat bersyahadat gitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang tahu keislamannya hati kita. Ilmu, ilmu juga adanya di mana? Kebaikan-kebaikan Allah itu turunnya ke hati. Cinta juga, keikhlasan, sabar, syukur, tawadu. Pokoknya kebaikan-kebaikan semua yang Allah turunkan lewat hati dulu. Ntar saya ingat kan nih yang cerita bagi-bagi makanan. Ntar kalau saya ingat, saya ceritakan nih yang cerita bagi-bagi makanannya. Karena yang ini faktor U kayaknya nih. Kalau udah cerita tuh saya agak ingat. Nanti saya ceritakan juga ini yang, oh kalau saya Abu Bakar bin Salim tuh ditanya katanya, kalau cerita saya Abu Bakar bin Salim tuh ditanya, apakah eh, mau diberi anak-anak yang berilmu, mau misalnya ilmunya yang tinggi gitu, mau diberikan anak-anak, maksudnya anak-anak, tahu tuh waktu itu apa, anak-anak santri atau apa gitu kan, saya Abu Bakar bin Salim ditanya, apakah mau anak-anak yang banyak ilmunya, yang tinggi ilmunya, misalkan S1, S2 atau kalau sekarang mah gitu, yang tinggi ilmunya, atau anak-anak diberikan anak-anak yang bersih hatinya gitu, anak-anak yang bersih hatinya gitu. Nah, saya Abu Bakar bin Salim itu memilih kalau dia pengen pengen diberikan anak yang bersih hatinya gitu. Kalau orang yang berilmu tidak bersih hatinya, tidak bermanfaat juga ya ilmunya. Tapi kalau yang bersih hati, ilmu apapun masuk insya Allah. Duh, cerita yang bagi-bagi makanan saya gak ingat ya. Nanti kalau ingat coba next. Nah, ini salah satu penyakit hati ini, mungkin ke OMR kemarin saya udah sering ya ini dibahas tuh kan, penyakit-penyakit hati, kebencian, sombong, hasut, iri, dengki, benci lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah gitu kan, ria, suka pamer. Nah, jika seluruh dunia memuliakan kita, tapi dipandang hina oleh Allah dan Nabi Muhammad kecewa, atau memilih seluruh dunia hina gitu, menghinakan kita, tapi di mata Allah, dipandang Allah tinggi gitu, dipandang Allah orang yang mulia dan Nabi sangat sayang. Nah, itu mah apa, pilihan lah, pilihan hidup. Mau dimuliakan Allah atau dihinakan Allah gitu kan, kita pengen pengen jadi orang mulia, berarti kan harus gitu kan, membuang jauh-jauh ini nih,
penyakit hati, kebencian, sombong, ini nih yang ini dijauh-jauhkan lah, dijauh-jauhkan. Karena kalau masih ada secuil pun ini gitu kan, ada secuil pun rasa-rasa ini yang penyakit-penyakit hati ini tuh ya rezeki tuh gimana mau datang gitu kan, tadi pengennya keajaiban yang besar gitu kan, pengen rezekinya pokoknya pengen keajaiban, kenapa keajaiban gak datang-datang gitu. Nah ternyata ini salah satunya masih ada gitu kan, kalau di spiritual meter tuh ini ke kurang positif semua ya, ke kiri semua gitu kan, ini nilai-nilai ini gitu kan, penyakit-penyakit hati ini gitu kan. Jadi benar-benar harus terus spiritual meternya benar-benar dijaga. Pas ingat ini, wah ini di angka positif atau tidak positif nih saya ya gitu. Allah kira-kira suka nggak ya gitu kan, karena tadi Allah pengen memandang hati kita. Jadi pas ada penyakit si sombong ini gitu, wah kan Allah memandang hati. Wah ini Allah suka nggak ya? Gitu. Pas ada hasud itu iri dengki. Nah ini Allah suka nggak ya saya lakukan itu? Gitu. Jadi kayaknya ini spiritual meter tuh emang harus dibawa-bawa kayaknya ya. Selain ditempel juga kan ada yang suka ditempel gitu di rumahnya gitu. Kayaknya ini harus dibawa-bawa karena apa? Karena pengen itu tadi keajaiban kan, keluarnya dari magnet rezeki itu kan pengen keajaiban. Oh, ajaib ini seperti apa sih? Ternyata yang awal harus dibenahi itu hatinya dulu. Langsung ke tipsnya nih. Tipsnya cara agar hati tenang ya, karena udah waktu jam 21. Nih. Pertama zikrullah, mengingat Allah, menghadirkan Allah. Zikirnya seperti apa sih? Saya udah zikir wae, Teh Holi gitu kan. Bu Holi, Teh Holi, saya udah zikir wae tiap hari udah baca jikir-jikir udah 1.000 kali. Mana keajaibannya gitu. Nah, ini jikirnya apa? Hanya lisan. Kalau jikirnya hanya lisan saja gitu kan, misalnya kuantitas berarti kan yang dihitungnya dapat 1.000, 2.000 gitu. Berarti pahalanya yang didapatkannya pahala lisan. Nah, sedangkan kalau misalkan karena tadi kita pengen hatinya tenang, berarti kan zikirnya harus pakai hati. Nah, benar saya rasakan itu kan di akhir-akhir ini udah mungkin udah 3 bulan terakhir itu kan ikut zikir pagi gitu kan. Ternyata beda saat zikir hanya menggunakan lisan dan zikir menggunakan hati. Zikir menggunakan hati itu jadi mengingat Allah dengan hati rasanya akan beda. Coba aja mungkin yang udah sering melakukan jikir yang misalnya hitungannya kuantitasnya sampai 1.000 gitu. Tapi kok gak kena gitu. Misalnya gak kena, tapi misalnya kok gak ajaib-ajaib lah intinya mah gitu. Kok saya gak ajaib-ajaib gitu kan. Nah mungkin ini jikirnya hanya lisan aja gitu. Coba jikir pakai hati. Nah gimana sih caranya? Kalau saya sih caranya jikir pakai hati itu saya sering dibaca artinya, karena sebenarnya kan kalau kita baca jikir tuh Nah, gak kamu itu apa? gak Pasang hafal telepon gitu artinya nggak? kan. Nah, saat kita zikir nggak hafal Aku di bapaknya. artinya gitu, jadi kita Nih, menggunakan hati. Jadi pas dibaca gitu kan, oh tahu artinya, oh Allah, ya Allah ampunilah saya, gitu kan. Kalau Robi pilih gitu, ya Allah ampuni saya, oh ini ya Allah ini apa gitu kan. Nah, kalau dibaca artinya gitu, itu kalau pakai hati itu ya rasanya beda lah. Karena tadi kan kita pengen hati tenang. Cerita anak santri. Nah, oh ya, ini kalau cerita anak santri kayaknya saya ingat nih. Jadi ini si ibunya tuh baru mungkin baru malam ya, baru malam tuh menghubungi anaknya gitu kan di pesantren, baru nelpon ya kangen-kangenan lah gitu ibunya gitu. Baru si ibunya nelpon kangen-kangennya, dan ternyata paginya tuh si anak tuh disuruh misalkan disuruh kiainya ke beli makanan lah gitu ke pasar gitu. Ternyata kecelakaan gitu. Nah, saat kecelakaan itu
kan apa teman-temannya mau mengabari ibunya tuh kayaknya misalnya mengabari orang tuanya gitu kan gak enak hati gitu sampai minta ke ustazahnya gitu untuk menyampaikan kepada ibunya dan ustazahnya pun saat menyampaikan ke ibunya tuh gak nyangka gitu kan eh, tak- apa mungkin mereka kan nyangkanya pasti akan nangis-nangis gitu si ibunya ternyata si ibunya ridho gitu. Oh iya, saja saya cuma kaget aja tadi malam baru nelpon gitu. Ternyata dengan tenangnya gitu sih hati si ibunya dengan menerima informasi bahwa anaknya meninggal gitu kan. Jadi karena itu udah ketetapan dari Allah. Jadi setiap kejadian apapun, misalnya hari ini anak-anak dengan keluhan apapun gitu, misalkan atau persoalan amanah terutama ya sekarang yang jadi momen paling ini ya amanah yang berapa M gitu setiap kejadian hari ini adalah ketetapan dari Allah. Misalnya kita punya amanah 1 M 15 M itu tuh udah tercatat udah ketetapan dari Allah. Oh saya emang hari ini harus punya amanah. Oh saya berarti kan tetap harus dibayar kan. Jadi kita ridho. Nah, bagaimana kita ridhonya terhadap keputusan Allah itu gitu. Misalnya ridho tadi misalkan anaknya meninggal, orang tuanya meninggal, amanahnya yang gak lunas-lunas. Nah, sisi ridhonya ini terhadap keputusan Allah tuh kita ridho enggak gitu. Nah, saat kita ridho gitu kan, kita luaskan hati, lapangkan hati tuh pasti ada aja gitu rezekinya. Ada aja rezeki pasti kita masih tetepan bisa makan gitu kan kalau kita tanya gitu kan walaupun amanah sebesar apapun kalau ditanya tapi tadi pagi anak makan kan gitu kan pasti makan tetap Allah tuh pasti memberikan rezeki cuma kita nggak melihat aja kayak jendela buram gitu jadi solusinya kita belum lihat solusi buat menyelesaikan amanah ini gitu karena jendela kita masih buram gitu coba kalau kita udah mulai ridho terhadap keputusan Allah ya apapun misalnya persoalan seberat apapun insya Allah kita akan naik kelas gitu nah berhubungan dengan naik kelas nih karena ini nih jadi tadi kan kita dengan zikrullah kan kita mengingat Allah jadi saat misalnya tadi meninggal gitu kan anak innalillahi wa inna ilaihi rajiun terus uang hilang gitu kan berarti kan uang hilang tuh menghindarkan dari uang haram oh berarti uang saya tuh tadi tuh berarti bukan uang bagus buat saya gitu kan walaupun misalnya nanti dibelikan makanan dibelikan kosmetik atau apapun berarti emang lebih baik hilang gitu jadi selain bilang dari lisan wow keren gitu uangnya hilang gitu tapi kan si hati itu ingat Allah oh ini menghindarkan dari uang haram nih gitu jadi ingat Allahnya selain di apa di zikrullah di tindakannya juga oh ingat oh ini menghindarkan dari uang haram jadi tenang gitu hati tenang innalillahi wa inna ilaihi rajiun tadi anaknya meninggal karena kenapa kira-kira ini si amanah nggak lunas-lunas gitu kan jadi ujian gak berhasil tuh gak naik kelas. Kalau ujian gak berhasil. Udah dari amanah satu, ada lagi amanah, istilahnya kalau disebut gali lubang, tutup lubang gitu. Jadi terus aja kita gak naik-naik kelas gitu kan. Ujian lagi, ini amanah lagi. Ya punya mau persoalan ekonomi apapun gitu kan. Ini contohnya aja, misalnya contohnya amanah gitu kan. Ya itu kita kembalikan ke buka perisai gitu kan masih ingat di SHMR materi buka perisai gitu ternyata buka perisainya biasanya kalau ibu-ibu gitu kan terutama saya gitu kan gak jauh-jauh persoalannya biasanya oh dosa sama anak sama suami gitu gak jauh-jauh biasanya kan biasa ibu-ibu paling seneng tuh pagi-pagi anak-anaknya belum rapi ngomel gitu kan terus apalagi suami pulang nggak bawa uang banyak gitu kan ngomel nah itu kan kebiasaan ibu-ibu gitu ya termasuk saya gitu kan ibu-ibu nah ini jadi orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram disebabkan karena mengingat Allah jadi tadi caranya tipsnya ya Bu Inom harus selalu bersyukur kalau ada persoalan Alhamdulillah ya karena
karena mereka menjadi tentram disebabkan karena mengingat Allah. Sungguh hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi mengingat Allah, zikrullah gitu kan, zikrullah. Nah ini di surat Ar-Ra'd ada ya, di surat Ar-Ra'd. Dan tidak satupun makhluk, nah ini tadi karena misalnya yang punya amanah gitu, jangan terlalu apa ya, misalnya udah ada nih di Al-Qur'annya juga, tidak ada satu makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Walaupun kita misalkan pergi ke Purwakarta atau misalnya pergi ke Bekasi gitu, kalau Allah titipkan rezekinya di Bekasi, terus dikejar, ya misalnya si rezekinya ngejar kita gitu, ada di Bekasi. Dia mengetahui tempat kediamannya gitu, mengejar kita ada kediamannya misalnya ada di Bekasi gitu. Dan tempat penyimpanannya gitu. Jadi udah dicatat gitu di Lauhul Mahfuz. Jadi nggak usah takut gak punya rezeki gitu, karena tiap orang tuh udah punya catatan rezekinya masing-masing di Lauhul Mahfuz gitu. Yang punya persoalan amanah atau apapun. Nah, yang pertama tadi dengan apa? Zikrullah. Hati akan menjadi tenang. Yang kedua, taubatlah dari dosa-dosa. Satu sholat tobat, satu dosa dihapus. Ini mereview lagi, mereview lagi materi-materi SHMR, THMR, gitu kan. Satu dosa, satu titik hitam dalam hatinya. Kalau misalkan dosa terus kan dari hitamnya tebal tuh, makin tebal, 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 tebal. Nah, kira-kira kalau udah tebal nih satu titik hitam karena dosanya banyak, satu, satu, dua, satu, akhirnya hatinya jadi tidak baik, jadi rusak gitu. Jadi kalau misalnya hatinya udah gak baik, nah ininya jadi hatinya mati. Jadi belajar apa? Yes, pokoknya intinya kalau pengen rezeki berarti kan dengan satu tobat, satu tobat, satu sholat tobat, satu dosa dihapus, satu rezeki datang. Kalau pengen rezekinya datangnya bertubi-tubi, berarti sholat tobatnya juga harus banyak. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hatimu sehat gitu? Apakah hati teman-teman yang ada hadir di sini merasa sehat atau memiliki penyakit-penyakit tadi? Ya, misalnya sombong, iri, dengki, dan lain-lain gitu. Kan berarti itu hatinya jadi kurang sehat, jadi hatinya menjelang gitu kan, menjelang mati gitu. Badannya hidup, tapi hatinya mati gitu kan. Nah, kayak gitu gimana? Berarti kan ini kalau mengobati hati yang udah rusak atau udah mati itu gak mudah gitu kan, gak mudah karena satu titik hitamnya banyak gitu. Eh, saya sebagai misalnya tadi pengen menyembuhkan hati seseorang tuh levelnya tuh harus dideteksi dulu ini masuk ke level yang mana gitu. Apakah ini tanda hatinya sudah mati gitu kan, hatinya gitu. Tandanya apa nih kalau hatinya udah mati gitu kan. Jadi kalau ada nasihat, kalau ada masukan, jadi merasa gak dinasihatin gitu, gak masuk aja gitu. Misalnya mau dari ustazah siapa, ustaz mana gitu. Kalau hatinya udah mati tuh ya gak masuk gitu. Jadi ini berhubungan dengan apa tadi mengobati hati ya, mengobati hati. Jadi luka ya nih, kalau luka yang kalau nggak diobatin, misalkan kalau diobatin kan misalnya luka di luar tuh kan perih gitu kan, luka luar. Terus kan kalau mungkin yang lain juga kemarin ada yang udah denger ya, kemarin-kemarin saya juga misalnya lagi ngerawat pasien diabetes gitu kan, itu luka luar gitu kan, luka luar tuh ternyata kita olesin misalkan luka luar nih pakai salep, terus pakai ditutupin pakai apa lagi dressing, pokoknya ditutup lagi, terus banyak nutupnya gitu, nutup si luka itu biar kembali normal. Itu luka luar tuh, luka luar ya, misalnya mau luka diabetes atau luka apapun gitu kan, kalau diobatin itu kan emang perih gitu kan, terus kita luka luar tuh bisa berbulan-bulan kan sampai sembuhnya, apalagi ini luka hati gitu kan, luka hati yang misalkan beberapa tahun yang lalu gitu kan, yang dalam yang belum dirilis, kalau kata panas tuh jadi jangkar, jadi nempel terus gitu jangkarnya, nempel gitu. Kita mau maju ke depan ya karena jangkarnya di situ, tetap gak bisa kemana-mana gitu. Karena jangkarnya masih nempel di tahun 2000, misalnya tahun 2000.
2000 berapa kita pernah sakit hati sama bibi, tetangga atau siapapun gitu. Nah, ini yang perlu disembuhkannya dari sini gitu. Kenapa tadi eh apa di sini nih hatinya jadi rusak atau hati jadi mati itu karena kita kita mau obatinnya dari mana dulu nih, dari ke sakit hati yang mana gitu. Sakit hati yang dulu-dulu beberapa tahun yang lalu gitu kan. Jadi kalau kita merasa hatinya yang lalai, ya udah minta maaf ya Allah, maafkan saya ya Allah gitu. Bicara aja dengan hati gitu. Karena itu hati harus diobatin. Berarti kan kalau luka luar aja sembuhnya berbulan-bulan, apalagi nih luka hati, luka batin gitu kan kita harus harus sabar menyembuhkan si luka hati ini. Baru misalkan baru ketemu atau misalkan saya udah sholat duha, udah sholat tobat tadi kan saya udah sholat tobat, saya udah baca istighfar tadi zikrullah udah 1000 kali gitu kan. Kok saya belum ya tadi bilang belum ajaib tuh karena apa? Karena mengobati hati itu enggak dihitungan sehari 2 hari gitu sama dengan luka luar tadi. Hitungan bisa berbulan-bulan karena harus sabar juga gitu dengan mengobati hati ini gitu. Merilisnya banyak selain tadi dari sholat tobat kemarin ada teman ada masukan tuh banyak lah nanti kita harus belajar secara private ini nanti ada private training wah ini udah 21 lebih ya ini ada beberapa slide lagi mungkin 2 slide lagi ya insya Allah teman-teman di sini masih sabar ya mudah-mudahan Allah yang hadir di sini Allah hidupkan hati-hati yang sudah mati atau yang hati yang kurang sehat gitu gitu. Mudah-mudahan dengan hadirnya hari ini kita disehatkan hatinya. Amin, amin, amin. Terakhir mungkin ini terakhir nih, terakhir cara agar hati tenang tadi zikrullah, kedua sholat tobat ya, tobat gitu bertobat banyak tobat dari dosa-dosa. Ketiga coba untuk berhias. Nah, berhias dengan cinta. Tadi kan berhias wajah gitu kan kita mau di sulam alis atau di eh, apa lagi nih apapun lah buat wajah gitu pokoknya mah yang pengen diperbaiki gitu berhias gitu. Nah ini untuk menghiasi hati itu dengan apa? Dengan cinta. Oh cinta kepada siapa? Nah cinta terutama cinta kepada Allah. Wah saya belum bisa nih cinta kepada Allah gimana caranya? Orang saya sholat aja bahasa Sunda maaf banyak malaweng gitu kan banyak gak fokusnya gitu gak husuknya gitu. Nah, satu-satu aja dulu satu-satu coba kita cinta ke Rasulnya gitu kan kepada kepada orang-orang yang mendekatkanmu kepada Allah dan Rasul gitu. Jadi cinta ke Allah aja misalnya dengan baca Al-Quran gak mudah nih gak masuk-masuk gitu kan berhias udah baca ini juga baca surat ini surat itu gitu saya belum hati belum tenang gitu. Coba cintai orang-orang terdekat kita kan dengan mencintai suami kan masuk apa surga kan surga perempuan itu di istri itu di suami kan nah, berarti kan mendekatkan kepada Allah pak kira-kira kalau oh dekat dengan surganya gitu gak usah jauh-jauh Ke- orang-orang yang terdekat kita aja nih tadi karena kita misalkan banyak ngomel ke suami ingat oh ini suami yang akan jalan pintu saya masuk surga. Nah, udah langsung tutup mulut, nggak jadi ngomelnya gitu kan. Ke anak nggak jadi ngomelnya karena ingat apa? Nanti kan di akhir hayat, kalau misalnya kita meninggal ada 3 perkara yang dibawa gitu kan. Salah satunya anak yang soleh. Berarti kan kalau kita berbuat baik ke anak gitu kan, nah, anak oh ini nanti bekal saya di akhirat ini anak yang soleh gitu. Gak jadi nih mau marah-marah juga gak jadi. Oh ini salah satu mendekatkan saya kepada Allah dan Rasulnya. Cintai guru-guru orang-orang soleh gitu kan, orang-orang soleh yang udah naik-naik makom nih, wah udah kita gak bisa ini lagi, udah kedekatan dengan Allahnya udah sangat sangat apa ya? Ya harus kita ikuti berarti kan orang-orang soleh guru-guru kita maupun dari misalnya guru di Magnet Rezeki Pak Nasrullah guru yang sekitar rumah kita yang ngajarin alif batasa istilahnya yang ngajarin dekat dengan Allah gitu kan nah itu guru-guru kita terutama terutama ini apa karena kita gak bisa dekat gitu kan ke Allah tuh cintanya
belum dapat gitu, belum dapat gitu. Minimal kita mencintai Rasulullah gitu. Nabi Muhammad SAW dengan apa? Dengan sholawat yang paling mudah gitu, paling mudah. Biasa kita nanti, oh ini sedikit tips lah, tips amanah dan persoalan. Oke, cerita jadi sahabat Nabi tuh udah punya punya persoalan banyak gitu kan, biasa ngeluh ya Nabi gimana caranya gitu kan, saya punya amanah atau punya persoalan banyak lah gitu. Kata Nabi, saat masuk rumah, ucapkan salam, baca surat Al-Ikhlas gitu. Minimal 1 kali boleh, mau 3 kali boleh. Kalau misalnya tambah ayat kursi lebih panjang boleh gitu. Terus kalau misalkan udah masuk, rezeki belum datang, datang udah masuk rumah, balik lagi keluar, masuk lagi, baca lagi salam, baca lagi Al-Ikhlas. Ini sahabat tuh udah beberapa bulan gitu kan, beberapa bulan datang lagi ke Nabi. Ya Nabi, terima kasih atas masukannya gitu kan. Ternyata dengan membaca surat Al-Ikhlas ini, saya sampai banjir rezeki lah istilahnya Mas. Di rumah tuh udah sampai penuh gitu, rezeki itu udah banyak. Ya boleh, ini salah satu tips lah untuk mungkin yang kita punya amanah, persoalan apapun, kadang kita nggak ingat gitu kan. Pas kita buka rumah, Assalamualaikum, baca surat Al-Ikhlas, baca ayat kursi gitu sambil berjalan gitu. Dan biasa untuk apa tadi tawasul ya kepada Rasulullah di akhir eh, slide ini kita bersolawat boleh minimal 3 kali. Apalagi kalau misalkan punya apa punya penyakit hatinya yang agak tebal itu bisa lebih banyak lagi kita baca sholawat syifa ya, sholawat tibil qulub. Boleh yang mau mendekatkan airnya juga boleh. Jadi saya juga ikutan ya biar dekat air. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absariha wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absariha wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, curahkanlah rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai obat hati dan penyembuhnya, penyehat badan dan kesembuhannya, sebagai penyinar penglihatan mata beserta cahayanya. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada keluarga serta para sahabat-sahabatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh ditiupkan ke tangan atau ditiupkan ke yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin sekian Pak Mirdan dari saya dan teman-teman sekalian. Maaf ini udah dari jam 21.26 ya, udah lebih nih ya waktunya. Maaf karena kita tadi mulainya agak lebih juga. Mungkin yang mau menghubungi saya di WA boleh 0852 8757 170. Mungkin saya cukupkan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas ilmunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Sami baik Bapak Ibu semuanya, masih ada waktu kalau mau ada yang ditanyakan kepada Bu Holi terkait materi pada malam hari ini atau
materi yang lainnya, misalkan yang masih berhubungan dengan magnet rezeki, dipersilahkan. Bapak Ibu bisa raise hand dan buka mic-nya atau bisa tulis di kolom chat untuk pertanyaannya. Dipersilahkan, masih ada waktu untuk kita diskusi atau mau curhat juga boleh. Atau mau apa, diskusi terkait persoalannya atau Garputala juga boleh. Saya sudah Garputala tapi saya kurang paham ini maksud ayat Garputalanya seperti apa, juga boleh kita diskusi. Boleh, Pak Wildan. Iya, Pak Iswandi. Pak Iswandi Saya nih. Oh, Bu Ois. Oh, Bu. siap Bu Ois. Bu Ois, kirain Bu Iswandi. Maaf, maaf. Siap, Bu Ois. Boleh, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih Bang Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi saya mau nanyakan salat tobat. Salat tobat itu kan saya biasa kalau melaksanakan itu kalau mau salat tahajud baru salat tobat dulu, tapi paling cuma 2 rakaat. Tapi Mhm. tadi kata Ibu Holi, salat tobat itu harus sebanyak-banyaknya gitu. Mhm. Jadi gimana tuh Pak, harus disebutkan satu persatu atau misalnya kita memang hanya apa ya untuk tobat aja gitu, bukan bukan untuk apa sih namanya biasanya kan kalau kalau kata Pak eh, Nasrullah dulu kalau mau sholat tobat itu harus disebutkan kan satu persatu. Kalau saya hanya 2 rakaat itu gimana tuh Pak? Terus yang kedua, kemarin saya itu kan ada hajat mau menjual sesuatu. Terus saya kemarin itu garpu tala minta sama Allah. Terus pas ditunjuk ayatnya itu pas Bismillah, Bismillah yang dari itu apa namanya surat yang pertama kalau mau memulai gitu ya, surat apa dulu saya lupa lagi kemarin. Ya pas yang ditunjuk itu Bismillahirrahmanirrahim, hanya itu aja terus dijikirkan gitu pamit dan hanya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Ois. Bu Holi, ini ada 2 pertanyaan dari Bu Ois Juwariah. Yang pertama terkait dengan sholat tobat. Nah, itu dilakukannya satu-satu atau bagaimana? Karena ada statement dari Bu Holi, lakukanlah sholat tobat sebanyak-banyaknya. Yang kedua terkait ayat Garputala, hajatnya mau jual sesuatu, Garputalanya Bismillah gitu. Nah, tapi Bismillahnya nggak inget tuh kayaknya Bu Ois, ini Bismillahnya untuk surat apa? Mungkin bisa dibantu dijawab Bu Holi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Eis. Ya, ini sebelum ini saya mau cerita dulu. Ini ada alumni THMR ya yang mengamalkan eh, sholat taubat itu sehari 5 kali. Jadi sebelum sholat fardu itu dia mengamalkannya dari tahun 1992 gitu kan. Ini sebagai contoh aja ya, sebagai contoh gitu. Eh, Bu Haji ini sebelum sholat fardu dia sholat syukur wudhu dulu, terus sholat taubat itu dia sebelum mengenal ilmu MR, padahal itu sebelum kenal ilmu MR ya. Dia sholat tobat, baru qobliyah, baru sholat apa? Sholat wajibnya gitu kan. Nah ini Bu Haji ini udah ajaib kan gitu kan, berarti kan dengan sholat tobatnya itu sampai dia bisa berangkat haji dan umroh gitu. Sampai dia dia juga nggak tahu, pokoknya intinya berangkat haji umrohnya gratis aja itu saat itu tahun berapa itu. Dan sekarang kan diulangi lagi gitu kan, diulangi lagi dengan
ilmunya, misalnya udah ada ilmunya, ilmu dari panas, ternyata harus satu sholat tobat, satu persoalan, maksudnya satu apa tadi kesel gitu, satu rasa kesal, rasa yang pokoknya mah satu kesalahan, pokoknya ingat ingat masa lalu, misalnya saat saya balik, misalkan dari misalnya umur 9 tahun, saya kesal sama orang tua saya pernah ngegebugin saya gitu kan. Itu ungkapkan, terus kita rilis, ya Allah, saya waktu tahun segini, boleh disebutkan tahun segini saya kesal sama bapak saya ngegebukin saya. Ya Allah, saya sekarang ikhlas, saya ridho, mudah-mudahan ruhnya bapak saya tuh apa ruhnya memaafkan saya gitu. Saya serahkan kepadamu ya Allah, rasa rasa kesal ini, rasa dendam ini saya serahkan kepadamu. Usoli sunatan taubat rokaateni lillahi ta'ala, Allahu Akbar, kan berarti kan diserahkan gitu kan, diserahkan ke alam semesta, diserahkan lagi ke Allah gitu. Itu satu satu persoalan. Belum saya setelah nikah kesel juga sama suami. Wah, ini masih ingat nih, sampai masih ingat tanggalnya, ini diomelin suami tanggal segini, jam segini, sampai baju saya robek. Misalkan sampai pokoknya kalau masih ingat itu berarti masih masih dendam gitu kan, masih kesel gitu, masih ada rasa kesal. Berarti itu harus disolatobatin lagi. Misalnya nanti sebelum sholat tadi, sholat mm, wajib sholat asar, misalkan kan kalau qobliyah boleh ya, misalnya sebelum qobliyah tuh sholat tobat dulu boleh. Mau saat tahajud boleh, saat pagi-pagi Bu, saat duha juga boleh sholat tobat tuh. Sholat tobat tuh bisa di kapan saja, di waktu, maksudnya waktu, kecuali kan waktu ba'da asar sama ba'da subuh tuh nggak boleh. Nah itu waktu misalnya keselnya hari itu misalnya sama orang, bisa sholat tobat saat waktu duha juga bisa tuh, sholat tobat di waktu duha. Jadi dalam sehari itu bisa bisa banyak kalau kita masih keselnya. Kalau yang ikut THMR tuh menulis, misalkan terumbu karang gitu, orang-orang yang disakiti gitu kan, itu kan yang ditulis tuh banyak kan, banyak. Ini gimana caranya gitu kan, kadang gimana caranya ini orang yang saya tulis tuh nama-nama yang disakiti, yang tersakitinya kan banyak tuh, ada 10 orang, 100 orang tuh kan namanya banyak. Nah, dari nama ini yang banyak tuh kita bagi-bagi. Oh, misalnya kalau sehari 5 kali, kan misalnya sehari dalam sholat fardu 5 kali, terus ditambah tahajud sekali, tambah duha, waktu duha sekali, berarti 7. Ini orang-orangnya banyak, berarti kan kita. Nah, ini karena tadi kan kita pengen keajaiban, pengen rezeki. Satu sholat tobat, satu kita kesel sama orang dihilangkan, satu sholat tobat dihilangkan, rezeki datang, rezeki masuk. Satu sholat tobat kita kesal sama orang lagi dihilangkan, rezeki masuk lagi, datang lagi gitu. Itu yang tentang sholat tobat ya. Ini ada Bu Haji yang di Purwakarta juga yang mengamalkan sholat tobatnya ini sehari 5 kali itu sangat ajaib. Dia itu kalau misalkan cuma misal emang butuh uang hari ini gitu, pas buka buka apa buka bantalnya juga ada dapat 1 juta gitu. Gak tau lah itu, kalau misalnya mah itu mah orang-orang udah ajaib lah, makanya karena emang udah mengamalkan sholat tobatnya udah dari tahun 92 gitu. Sedangkan kita kan kalau baru kenal MR aja 2016-17 misalkan kan. Berarti kan kita baru-baru ini gitu. Sedangkan pengen ajaib seperti Bu Haji gitu kan. Wah, pengen haji, pengen umroh, pengen apa gitu. Berarti gitu amalan, maksudnya amalan sholat tobatnya pertama berarti ditingkatkan, kedua ya terus lepaskan satu. Pokoknya lagi kesel nih sama satu orang hari itu misalnya, apalagi yang orang sensitif ya, saya juga termasuk orang yang sensitif gitu, kalau orang udah ngomong apapun gitu kan lebih cepat masuknya ke hati gitu. Sensitif banget saya juga termasuk. Nah itu langsung langsung wudhu gitu kan, langsung wudhu, langsung baca sholat tobat. Ya Allah, saya kesel tadi orang itu ngomong ini, saya serahkan kepada engkau gitu. Kan kalau kalau dulu sebelum kenal MR tuh, kalau misalnya orang yang nyakitin, oh langsung kan kita balas lagi, orang ngomong apa kita langsung, kalau dia nyakitin kita sakitin lagi gitu kan istilahnya gitu kan. Kita lebih bisa marahnya lebih dua, misalnya suami marah kita bisa, suami marahnya 2 oktav kita bisa 10 oktav gitu kan. Tapi kalau udah kenal MR, suami ngomelin atau misalnya ada orang yang ngomelin atau apa, kita redam dulu, kita bawa sholat, sholat tobat. Saya kesal sama orang ini, saya serahkan kepada Engkau ya Allah, saya serahkan rasa kesal ini, saya ikhlas, saya ridho, Engkau yang berikan rasa kesal ini gitu kan. Engkau yang berikan rasa kesal ini, saya serahkan kepada Engkau, saya serahkan. Nah, udah. Nanti itu pas ngobrol lagi sama orang itu teh udah enak lagi sebenarnya. Tapi kalau misalnya besoknya mau diungkapkan juga nggak apa-apa, karena kita udah nggak ada rasa marah itu gitu. Kalau untuk sholat tobat gitu ya,
berjalan lah Bu, masih kita sambil berjalan, masih belajar lah. Belajar tadi 2 rakaat dulu juga boleh, nggak apa-apa. Pokoknya sehari 2 rakaat. Yang penting apa namanya? Yang itu yang persoalan yang kita hari itu hadapin, lepaskan ke Allah. Besoknya masih persoalan itu, baca lagi tuh persoalan itu, serahkan lagi ke Allah sampai hati kita benar-benar plong dengan satu persoalan itu, plong. Oh, ini udah Allah yang mengurus, udah tenang. Ah, misalnya besok mah ingat lagi yang 10 tahun yang lalu. Pokoknya intinya sholat tobat sampai dosa yang kita ingat, sampai yang dulu-dulu gitu, yang tahun-tahun lalu, sampai benar-benar gak ada lagi. Saya dosa apa lagi gitu, sampai sampai kalau bisa mah sampai begitu. Saya punya dosa apa lagi gitu. Nah, sampai ada orang yang sampai seperti itu gitu, sampai melaksanakan sholat tobatnya sampai gitu. Terus tadi yang kedua apa ya, tadi saya keingat Pak Mir, dan yang kedua pertanyaannya di mute Pak. Yang kedua itu ayat Garputala, cuman Oh, yang Bismillah. diingetnya cuman Bismillah aja, Oh, iya. nggak inget Bismillah. surat apa. Oh, iya, iya, iya. Agar putala ya Bismillah, berarti kan boleh dijikirkan Bismillahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau saya sih paling suka tuh saat kalau ada apa Garputala tuh, misalkan ayat ke 1 ke bawahnya atau 2 ke atasnya tuh, dilihat ada enggak nih Asmaul Husnanya gitu. Kadang saya tuh suka lihat, oh ini karena saya misalnya bukan orang apa ya, bukan disebut orang tafsir Quran gitu kan, memahami Qurannya terbatas gitu ya. Saya tuh pas saat buka Quran, kalau misalnya itu lihat di ayat ke bawah, 1 ke bawah, 1 ke atas, atau 2 ayat ke bawah ke atas tuh dilihat ada nggak nih di sini Asmaul Husnanya. Nah, di sini kan Bismillahirrohmanirrohim, Asmaul Husnanya jelas ya Rohman ya Rohim. Nah, saya tuh lebih senang dijikirinnya itu. Misalnya mau mau tadi kalau kita zikirnya secara lisan ya Rohman ya Rohim tuh bisa saat nyapu, saat ngepel itu ya Rohman ya Rohim. Tapi kalau kita mau zikirnya tadi sampai hati gitu kan, sampai hati, sampai Allah membukakan persoalan ini benar-benar selesai, kita pakai hati, berarti kita harus duduk fokus di atas sajadah 1 jam, kita baca zikir ya Rohman ya Rohim, Asmaul Husna itu misalnya sampai 100 kali, tapi menggunakan pakai hati, pakai hati. Terus tadi juga ada tuh di kolom chat katanya gimana, saya udah baca Al-Quran nih Pak Mirdan, saya udah baca Al-Quran atau apa lagi tadi. Nah, jadi saya juga nggak mau yang mana ya Pak Mirdan, yang tadi saya udah bacakan Al-Quran gitu, yang mana ya, siapa ya, ada yang baca Al-Quran itu, saat baca Al-Quran kalau bisa ya dengan artinya. Kalau merasa dengan baca Al-Quran gak apa ya, gak ada rasa gitu, baca Al-Quran itu biasa aja sih, baca Waqiah, Yasin lagi kok gak ada rasa gitu. Nah, itu pengen ada membaca Al-Quran ada rasa, ada hatinya tuh dengan dibaca artinya. Misalkan sehari 1 juz, kalau yang biasa udah 1 hari 1 juz tuh, kalau membaca dengan artinya tuh bisa paling yang bisa dibaca tuh sehari 1 halaman, misalnya khusus itu 1 hari 1 halaman khusus membaca, berarti tadabur gitu kan, tadabur Al-Quran, membaca artinya khusus gitu. Jadi ada amalan, misalnya bukan amalan, misalnya kebiasaan kita yang one day one juz gitu, misalkan yang membaca dengan itu, tapi kok gak masuk ke hati, ya berarti kita baca artinya dengan apa tadi, 1 hari misalnya 1 halaman lah, untuk sekali-kali sih apa menghatamkan Al-Quran dibaca dengan artinya itu satu satu 30 juz Al-Quran tuh dengan membaca artinya sehari 1 halaman, atau misalnya 2 halaman atau berapapun, tapi benar-benar sampai hatam gitu, hatam sampai sampai baca artinya gitu sampai hatam. Boleh sekali-kali dicoba kalau yang belum pernah nyoba. Boleh dibaca lagi Pak Mirdan di kolom chat tadi, siapa yang tanya. Mungkin itu jawaban buat Bu Is, Pak. Oh iya, makasih Bu Holi. Ini yang tadi tanya tuh umroh dulu baru bayar. Nah, ada orang rajin tilawah tapi kok hati nggak tenang. Gimana solusinya? Nah, itu udah dijawab sama Bu Holi. Jadi solusinya baca Al-Qur'annya atau tilawahnya dengan artinya. Ini ada juga dari Mamah Ayah, Bu Holi. Bu Holi mau tanya, terkadang sudah yakin di dalam hati, tapi suka ada bisikan di dalam hati yang buat saya ragu. Bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih.
sudah yakin dalam hati, yaitu tadi kan saat apa? Saat Rasulullah ada sahabatnya yang itu kan yang tadi yang dia udah wudhu, padahal kan udah wudhu, udah masuk masjid gitu. Karena ada Rasulullah tuh melihat ada belasan setan yang mengganggunya gitu. Berarti kan kalau kayak gini tuh sebenarnya bisikan dalam hatinya itu berarti kan masih banyak tuh syaiton-syaiton gitu kan. Nah, ini jikiran tadi kan zikrullah tuh apa aja nih? Salah satunya ya, misal apalagi untuk syaiton ini terutama ya. Berarti auzubillahi minasyaitonirrajim nih boleh sekali-kali di apa diamalkan. Ada kan yang sebelum sholat juga kita biar supaya bisa khusyuk gitu kan, bisa khusyuk dalam sholat juga kita membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kan salah satu misalnya ada bisikan dalam hati itu kemungkinan nih syaitonnya itu masih kan masih banyak orang yang tadi masuk ke masjid udah berwudu gitu kan sahabat Nabi gitu karena merasa saya tuh merasa paling hebat di antara sahabat-sahabat yang lain gitu. Mereka kan masuk Islamnya baru gitu. Nah, itu kan saat saat apa namanya? Saat hatinya itu Rasulullah melihat itu hatinya tuh lagi banyak setonnya gitu. Berarti bisa zikirnya itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, jauhkanlah dari godaan setan yang terkutuk. Itu sebelum sholat juga bisa diamalkan tuh. Baca ta'awudz dulu supaya setan-setan menjauh lah minimal gitu kan. Ini mau ada misalkan teman mah ada yang bisa mengamalkan baca ta'awudz ini sehari 100 kali gitu. Karena emang jarang yang mengamalkan apa jikir-jikir seperti ta'awudz ini gitu kan biasanya kan la ilaha illallah istighfar seperti itu. Yaitu supaya dijauhkan dari godaan syaiton yang terkutuk gitu Pak Mirdan. Baik, terima kasih Bu Holi. Ini ada lagi pertanyaan dari Bu Novi Silviana. Bagaimana cara menyembuhkan sakit hati oleh seseorang di masa lalu supaya nggak inget terus? Nah, kalau kalau masih ingat berarti kan belum dirilis nih. Kalau masih diingat belum dirilis. Nah, apakah nih pertanyaannya dulu nih ke Bu Nopi ini, Bu Nopi Silviana, apakah sudah tadi mengamalkan yang Bu Eis katakan, saya udah sholat tobat sehari itu 2 rakaat, saya saat tahajud aja gitu. Apakah Bu Nopi sudah melaksanakan sholat tobat ini belum? Misalnya sholat tobatnya seperti ini nih. Contohnya kan Bu Nopi sakit hati nih ya kan sakit hati. Oh ini mah dalam banget Bu ini sakit hati di masa lalu tuh bisa jadi penyakit di masa kini Bu. Penyakit di masa kini gitu. Kadang-kadang mungkin sekarang nih yang terasa gitu. Misalnya ada penyakit hipertensi, diabetes atau apapun gitu kan dari penyakit-penyakit masa lalu gitu kan ini. Ini dalam banget nih biasanya. Nah, itu kalau pertama kan tadi dengan sholat tobat. Dengan sholat tobat kita rilis. Ya Allah, saya sakit hati banget. Ini kalau pokoknya intinya sampai ini si sakit hatinya belum selesai masih ada. Tiap lihat orang itu, lihat orang itu masih sakit hatinya masih ada terus sholat tobatin. Sholat tobatin khusus buat orang tersebut. Ditambah ini apa? Kita khususkan baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah khusus buat orang yang menyakiti. Jadi kan ada kickback kan, kickback. Jadi kita mendoakannya bukan kita kan kalau keluar rumah katanya kan harus minimal sehari itu tugasnya dari Pak Anas tuh 100 orang, mendoakan 100 orang dalam sehari. Nah, apakah kita udah lakukan? Nah, sekarang kita bisa Kak nggak mendoakan orang yang udah menyakiti hati kita. Orang yang tadi menyakiti hati kita, kita doakan. Ya Allah, muliakan hati dia, muliakan, bahagiakan, tinggikan derajatnya, berikan rezeki yang banyak melimpah. Nah, itu kan kickback. Kita doakan terus yang orang yang menyakiti hati. Pertama tadi sholat tobat. Kedua, doakan dengan surat Al-Fatihah khusus. Khusus terutama setelah sholat misalnya. Ya Allah, saya masih sakit hati nih sama ibu ini. Sebutkan namanya Al-Fatihah. Nah, auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim gitu kan, kirim Al-Fatihah. Yang ketiga nih ada lagi, saya sih nggak ingat nama ininya ya, eh, nama rilisnya tuh apa tuh ya, saya nggak ingat nama merilisnya apa. Cuma di sini tuh dibuat dibuat tabel, misalnya ibu dibuat tabel nama
ibu misalnya kalau namanya cuma satu orang ya udah, kalau misalnya namanya banyak, misalnya nomor, nama nama orangnya, misalnya namanya ibu apa gitu. Peristiwanya saat kapan, sakit hatinya saat saat kapan. Nah, perasaannya tuh ibu tuh kesel, dendam atau apa tuh sama orang tersebut. Nah, di ujung ada kolom lagi buat hikmah. Hikmah di balik ini, misalkan saya kesel sama orang itu, tapi hikmahnya saya bisa sukses. Saya bisa membuktikan kepada orang tersebut bahwa saya bisa sukses. Nah, itu kan ada hikmah ternyata dari kesalnya sama orang tersebut tuh ada hikmah gitu kan. Oh, hikmah di balik peristiwa dia menyakiti saya tuh, oh ini hikmahnya saya bisa sukses. Mungkin kalau dia dulu nggak menyakiti saya dengan kata-kata tersebut, mungkin saya sekolah nggak akan benar gitu. Misalnya saya nggak akan serius sekolah juga gitu kan. Nah, nah itu setelah ibu catat, karena itu masih kesel kan, maksudnya masih kesel sama orang tersebut, boleh ibu nanti disobek-sobek, atau misalnya nggak disobek juga, digulung-gulung, misalnya kita lemparkan. Kalau misalnya laut jauh lah, kita mau ke Pelabuhan Ratu gitu. Kalau di Karawang tuh banyak irigasi ya, kalau di Karawang gitu kan ada irigasi, atau misalnya ada koco atau apa ya, selokan atau apa, pokoknya yang air mengalir gitu, atau ada sungai yang pokoknya intinya air mengalir, kita lepaskan. Itu sama dengan merilis, tapi saya nggak ingat nama 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 merilis ini tuh apa gitu ya, saya nggak ingat, pokoknya intinya dengan tulisan gitu kan kita lepaskan. Sholat tobat insya Allah sudah, Al-Fatihah khususon belum. Nah ini Al-Fatihah khususon orang yang menyakiti hati kita. Wah ini khusus nih. Tiap hari juga, misalnya hari ini, tadi bisa besok, sampai benar-benar lepas, sampai benar-benar di hati itu udah plong. Kalau udah di hati plong, udah Allah kan memandang hati. Nah, siap Allah memberikan rezeki. Oh, udah nggak sariawan hati. Kalau kata Panas, oh udah nggak sariawan, siap. Saya mau traktir dinner di Paris gitu kan. Udah nggak sariawan gitu. Nanti Allah siap nih memberikan rezeki-rezeki yang tak terhingga, yang kita ya nggak tahu gitu kok. Kok ujuk-ujuk bisa umroh, kok ujuk-ujuk bisa kemana, kok ujuk-ujuk gitu, aneh gitu kan. Ini karena terus mengasah hati yang tadinya ini sakit hati yang dalam itu, jadi penyakit Bu kalau misalkan kita terus pendam terus gitu. Kalau kita nggak rilis, kita kembalikan, karena tadi persoalan itu kan datangnya dari Allah. Ya udah kita serahkan lagi, kembalikan ke Allah. Allah yang memberikan rasa kesal, rasa dendam, rasa ini, ya Allah saya kembalikan ke Allah. Saya ridho dengan rasa ini ada pada diri saya ikhlas. Ini yang memberikan engkau, saya kembalikan ke engkau lagi gitu. Saya pengen, karena saya pengen hati saya bersih gitu. Karena kalau nggak salah yang pertemuan kapan tuh saya mengingatkan, kalau yang hatinya bersih sampai umurnya udah 85 tahun gitu kan, kelihatan masih muda karena di dalam hatinya nggak pernah ada rasa sakit hati, hasud atau apapun gitu. Mungkin itu Pak Mirdan dari saya. Baik, Bu Holi, terima kasih banyak. Sepertinya kita cukupkan karena sudah 21:50. Cukupkan pertanyaannya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak eh, atas kehadirannya di KOMR yang ke-38 Korwil Sikapura bersama Bu Holi. Kita doakan Bapak Ibu semuanya untuk pembicara pada hari ini atau pemateri pada malam hari ini, Bu Holly Peter. Semoga Allah muliakan, bahagiakan, dan Allah tinggikan derajatnya Amin, amin. dan diberkahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Terima kasih Bu Holly atas ilmunya pada malam hari ini, sangat keren sekali. Bapak Ibu semuanya, sampai ketemu di acara KWMR yang ke-39 insya Allah di pekan depan. Terima kasih atas kehadirannya. Salam untuk keluarga tercinta dan berikan senyuman untuk orang yang ada di dekat Anda. Terima kasih. Saya Mirdan Hardiansah pamit undur diri dari layar kaca Anda pada malam hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Nuhun, amin. Nuhun. Amin. Hatur nuhun. Iya, buat semua orang. Salam satu kali.
لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول